Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada oma-oma dan opa-opa dimanapun berada pada saat malam hari ini. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Saya jangan percaya oma-oma dan opa-opa malam hari ini dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ya, saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan saya, sehingga pada saat malam hari ini saya masih ada dan diberikan kesehatan, kekuatan, serta waktu yang sangat indah, sehingga pada saat malam hari ini saya boleh berkumpul bersama-sama dengan oma dan opa di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, langsung saja malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, sedemikian pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan akan renungkan bersama. Oma-oma dan opa-opa yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya akhir-akhir ini oma-oma dan opa-opa pasti merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan dan lain sebagainya yang ada di hati oma pada saat ini, oleh karena keadaan situasi yang ada di sekitar kita pada saat ini, di mana adanya virus corona atau dikenal dengan COVID-19 yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan bukan hanya di negara kita, hampir seluruh negara atau bangsa merasakan dampak dan akibat dari virus corona ini. Dan kita tahu begitu banyak sudah orang-orang yang menjadi korban, sudah banyak jiwa-jiwa atau orang-orang yang sudah meninggalkan keluarganya oleh karena terinfeksi dan harus mati oleh karena virus ini. Dan mendengar hal ini tentunya menjadi satu hal yang mendukakan bagi kita. Kita sedih dan tentunya ini satu hal yang tidak kita harapkan. Kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini masih banyak hal yang harus kita lakukan, masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Namun kadang-kadang kita susah untuk menerima keadaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, oma dan opa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan takut, terutama kepada sesuatu yang dapat membunuh kita, sesuatu yang dapat mematikan kita. Jangan takut kepada kematian. Jangan takut kepada kematian. Yang mungkin virus corona ini dapat membunuh oma dan opa dan saya. Tapi sekali lagi, saya ingin menekankan kepada oma dan opa dan saya, jangan takut kepada kematian. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena oma dan opa dan saya adalah orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan senantiasa melakukan firman-Nya dengan setia. Percayalah bahwa kita memiliki akhir hidup yang berkemenangan. Kita memiliki akhir hidup yang berkemenangan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan dan dengarkan bersama, bahwa
sesudah yang dapat binasa atau sesudah yang dapat mati itu mengenakan sesuatu yang tidak dapat binasa, sesuatu yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis oleh dengan berkata demikian bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, maksudnya di sini oma dan opa yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah maksudnya bahwa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kita sebagai orang yang percaya, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, harus mati dan meninggalkan dunia ini. Percayalah kelak bahwa kita akan menerima suatu kehidupan yang tidak dapat binasa, atau sesuatu yang tidak dapat mati kelak, seperti firman Tuhan janjikan kepada kita pada saat malam hari ini. Dan oleh karena itu, malam hari ini saya mengingatkan kepada oma-oma dan opa-opa yang mendengarkan saya pada saat malam hari ini, kita jangan takut kepada kematian. Sekali lagi, jangan takut kepada kematian. Karena seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-44, di sana mengatakan bahwa ada tubuh alamiah dan ada tubuh rohania. Dan tubuh alamiah ialah tubuh kita secara fisik, sedangkan tubuh rohania itu adalah tubuh kita secara roh atau jiwa kita. Jadi mungkin kelak kita akan mengalami suatu kematian. Dan mungkin saya tidak tahu, mungkin menjadi harapan kita akan terkena virus corona ini. Kita harus mati dan kita harus meninggalkan keluarga kita. Kita jangan takut akhir dari kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menjanjikan kepada kita suatu kemenangan. Dia telah menjanjikan suatu kehidupan, yang menjanjikan suatu kehidupan yang kita akan nikmati bersama Dia selama-lamanya. Karena di sana tubuh kita, bahkan jiwa kita tidak akan mengalami kematian lagi. Karena kita harus tahu di dunia ini kita hanyalah menumpang, atau di dunia ini hanyalah kita hidup di dalamnya hanya sementara. Jadi kita jangan takut kepada kematian. Kita jangan takut kepada satu hal yang dapat membunuh kita, kejahatan-kejahatan begitu banyaknya yang berusaha untuk membunuh kita, bahkan memusnahkan kita dari dunia ini. Kita jangan takut kepada semuanya itu. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah yakin bahwa Yesus telah menyelamatkan dia, kelak kita akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal, suatu kemenangan yang Tuhan Yesus sendiri telah janjikan kepada kita. Dan itu tidak dapat direnggut, dan itu tidak dapat diambil oleh siapapun. Iblis dan kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak dapat mengambil, akan dapat memusnahkan tubuh kita lagi. Karena kita telah diberikan suatu tubuh yang kekal, tubuh yang tidak dapat dibunuh, tubuh yang tidak dapat dimusnahkan lagi. Jadi kepada oma-oma dan opa-opa yang pada saat malam hari ini mendengarkan saya, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa mari kita terus yakin dan percaya. Dan kita jangan takut kepada suatu kematian. Dan kita jangan takut kepada virus atau penyakit-penyakit yang mungkin itu akan membunuh kita, itu akan memusnahkan kehidupan kita, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita mati untuk selama-lamanya. Jadi selain itu juga bagi oma-oma dan opa-opa yang pada saat ini juga merasa bahwa kehidupannya telah banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, sehingga membuat dia tidak siap untuk mati dan tidak siap untuk meninggalkan dunia ini, karena masih banyak hal yang harus oma dan opa dan saya harus jalani dan harus perbaiki. Ingatlah, saat inilah waktunya kita untuk bertobat dan mengakui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan kita dan akan memberikan keselamatan kepada kita kalau kita harus meninggalkan dunia ini. Karena dalam makna dari firman Tuhan ini kepada kita ialah memberikan makna kepada kita akan kebangkitan Yesus Kristus bagi kita, yang telah menyelamatkan kita, melepaskan kita dari maut
dari kuasa dosa, kuasa kegelapan yang selama ini mengikat kita. Kita sebenarnya orang-orang yang tidak layak, kita adalah orang-orang yang tidak patut menerima keselamatan itu. Oleh karena kasih, karena karunia Tuhan dalam kehidupan kita boleh diselamatkan. Kita boleh menerima kehidupan yang kekal itu, yang kelak akan kita peroleh bersama dengan Dia, untuk hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Jadi kepada Oma dan kepada Opa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya berkata bahwa kita memiliki akhir hidup yang berkemenangan. Jadi kita jangan takut mati, jangan takut kepada berbagai penyakit dan berbagai kejahatan dan masalah dan lain sebagainya yang ingin mengancam dan mengganggu, akan ingin membunuh, memusnahkan kita dari dunia ini. Karena kelak kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang tidak dapat dibinasakan lagi. Dan itu adalah suatu hal yang sangat istimewa yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan kuasa kebangkitan yang telah membebaskan kita, yang telah melepaskan kita dari kutuk dosa atau maut yang seharusnya kita terima. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu peduli dan begitu mengharapkan supaya kita boleh diselamatkan, kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu di surga, di mana itu adalah tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada Oma dan Opa, yang boleh kita dengarkan pada saat malam hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk tetap percaya dan jangan takut kepada suatu kejahatan atau berbagai penyakit yang berusaha untuk membunuh kita. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita.